time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lini Seliba. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang tak kalah penting dari materi-materi kemarin, yang juga tentang ekonomi syariah. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam pembahasan kita hari ini mengenai inisiatif strategi Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor ekonomi syariah. Namun, mewujudkan potensi ini menjadi kenyataan membutuhkan upaya kolaborasi dari semua pihak, terutama lembaga seperti Bank Indonesia yang memiliki peran sentral dalam pengembangan perbankan syariah. Untuk agar kita lebih memahami langkah-langkah yang diambil, mari kita mulai dengan mengenal lebih jauh apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga yang dianggap sebagai eksploitasi dalam Islam. Sebagai artian, perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil yang lebih adil seperti mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat. Selain itu, semua transaksi dalam perbankan syariah harus bebas dari unsur grahar atau ketidakpastian dan hanya mendukung kegiatan yang sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ini menjadikan perbankan syariah tidak hanya sebagai alternatif dari perbankan konvensional, tetapi juga sebagai solusi keuangan yang lebih etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, meski perbankan syariah memiliki prinsip yang kuat, pangsa pasar sektor ini di Indonesia masih relatif kecil. Data menunjukkan bahwa aset perbankan syariah hanya mencakup sekitar 7% dari total aset perbankan nasional. Angka ini menunjukkan bahwa kita masih ada tantangan besar yang harus diatasi untuk mewujudkan potensi perbankan syariah di Indonesia. Dalam upaya menjawab tantangan ini, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis. Salah satu tonggak utama dalam mengembangkan sektor ini adalah peluncuran Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, atau disingkat dengan MEKSI. Master Plan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. MEKSI terdiri dari 4 pilar utama, yang itu pertama penguat rantai nilai halal, kedua pengembangan keuangan syariah, yang ketiga pemberdayaan UMKM syariah, serta digitalisasi ekonomi syariah. Baik, pilar pertama yaitu penguatan rantai nilai halal, bertujuan untuk menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi. Bank Indonesia mendorong sektor-sektor ini seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, hingga pariwisata syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Pilar kedua adalah yaitu pengembangan keuangan syariah, berfokus pada penguatan lembaga-lembaga keuangan syariah, termaksud bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pilar ini mencakup pengembangan produk keuangan yang lebih beragam seperti sukuk, wakaf, produktif, dan juga pembiayaan mikro berbasis syariah. Selanjutnya adalah pilar ketiga, yaitu pemberdayaan UMKM syariah, di mana bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan juga menengah. UMKM merupakan
tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan dengan dukungan pembiayaan syariah, UMKM bertujuan untuk dapat tumbuh lebih cepat tanpa harus bergantung pada bunga tinggi. Bank Indonesia juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan bersaing di pasar global. Selanjutnya adalah pilar keempat, yaitu digitalisasi ekonomi syariah. Dalam langkah penting dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inovasi seperti kris syariah yang memungkinkan transaksi non-tunai berbasis syariah. Kris syariah dirancang untuk memfasilitasi pembayaran digital yang lebih cepat, mudah, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Vintage berbasis syariah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Baik, dalam mendukung keempat pilar ini, Bank Indonesia juga aktif menggelar berbagai program edukasi dan literasi keuangan syariah. Salah satu program unggulan adalah Festival Ekonomi Syariah yang diadakan setiap tahun untuk memamerkan inovasi, produksi, dan juga layanan berbasis syariah. Festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan pesantren dan universitas untuk memperkenalkan konsep keuangan syariah kepada generasi-generasi muda. Program seperti Santripreneur misalnya bertujuan untuk mencetak wirausaha muda berbasis syariah yang inovatif dan berdaya saing. Namun, meski banyak langkah telah diambil, pengembangan perbankan syariah tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak orang yang masih belum memahami apa itu perbankan syariah atau apa itu manfaatnya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, Bank Indonesia terus menggelar kampanye digital, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Tantangan lain adalah kurangnya tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah. Untuk menjawab tantangan ini, Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan program pelatihan dan juga sertifikasi bagi para profesional di sektor ini. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan insentif bagi bank syariah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka. Inisiatif strategi Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu di mana Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa inisiatif utamanya, yaitu Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau MEKSI. Seperti yang di awal tadi telah saya jelaskan, kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi, di mana Master Plan ini diluncurkan dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, di mana dia itu memiliki 4 pilar utama, yaitu pertama, penguatan rantai nilai halal. Yang kedua, pengembangan keuangan syariah. Yang ketiga,
pemberdayaan UMKM berbasis syariah, dan terakhir adalah digitalisasi ekonomi syariah. Selanjutnya adalah diverifikasi produk dan layanan perbankan syariah, di mana Bank Indonesia mendorong inovasi produk keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, seperti sukuk syariah, di mana instrumen investasi berbasis syariah yang memberikan alternatif investasi bagi masyarakat. Selanjutnya, wakaf produktif. Dana wakaf dikelola untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah pembiayaan mikro syariah, solusi keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal usaha tanpa bunga. Yang ketiga adalah digitalisasi keuangan syariah, di mana Bank Indonesia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah. Salah satu langkah penting adalah peluncuran KRIS syariah yang memungkinkan transaksi pembayaran non-tunai sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan fintech berbasis syariah untuk memperluas jangkauan layanan terutama di daerah-daerah terkecil. Terus selanjutnya adalah keempat, yaitu edukasi dan literasi keuangan syariah. Bank Indonesia aktif menggelar berbagai program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Beberapa inisiatifnya adalah Festival Ekonomi Syariah, di mana acara ini dilakukan tahunan, memamerkan inovasi dan produk berbasis syariah. Tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Bank Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah yaitu: 1. Rendahnya literasi keuangan syariah, di mana banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat perbankan syariah. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah. Yang ketiga adalah persaingan dalam perbankan konvensional. Perbankan konvensional seringkali memiliki daya saing yang lebih kuat dalam hal skala dan juga akses pasar. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan, yang pertama adalah peningkatan literasi dan edukasi melalui program pelatihan, workshop, dan kampanye digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga kerja yang profesional di bidang keuangan syariah. Yang ketiga adalah inovasi produk dan teknologi, diversifikasi produk dan digital layanan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah. Selanjutnya adalah dampak positif yang diharapkan. Melalui inisiatif ini, Bank Indonesia berharap perbankan syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan, di mana meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan juga transparan. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi lokal, di mana mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan, di mana menghadirkan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan juga berkelanjutan. Oke, baik, jadi keseluruhan kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah Bank Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai inisiatif strategis yang komprehensif, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia mencangkup peluncuran Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disingkat dengan MEXC. Selanjutnya, penguatan rantai nilai halal. Selanjutnya, pengembangan layanan keuangan syariah. Dan selanjutnya terakhir, pemberdayaan UMKM berbasis syariah serta digitalisasi ekonomi syariah. Di mana Bank Indonesia juga mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah.
seperti suku, wakaf produktif, dan kris syariah yang bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan. Selain itu, melalui edukasi literasi keuangan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Bank Indonesia berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, sekaligus mengatasi tantangan seperti rendahnya literasi dan kurangnya tenaga profesional di sektor ini. Demikian video dari saya. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Bye-bye. Halo teman-teman, selamat datang di Pantai Castella yang ada di kota Ternate. Pantai Castella berada di bagian selatan dari kota Ternate. Ayo kita lihat bersama-sama bagaimana Pantai Castella itu. Pantai Castella adalah pantai yang tidak hanya keindahan alamnya. Pantai Castella juga menyimpan nilai sejarah yang mendalam. Terletak dekat dengan Benteng Castella, pantai ini menjadi saksi bisu perjuangan bangsa di masa lalu. Kita bisa dapat menikmati momen menyenangkan sampai merasapi kekayaan sejarah yang ada di sini. Ayo jadikan Pantai Castella destinasi wisata Anda berikutnya. Temukan pesona, rasakan damainya, dan nikmati momen yang tak terlupakan di Ternate.